Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Gede Apriawan selaku moderator di kelompok 3 ingin membahas materi tentang ejaan. Nah, sebelum masuk ke materi, mohon izin untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, ada saya sendiri Gede Apriawan selaku moderator. Yang kedua, Kadek Indra Putra Adjana selaku penyaji. Yang ketiga, Ibu Eka Suwarcana selaku penyaji. Dan yang keempat, ada Yuliana Yawaira selaku penyaji. Adapun subbab materi pada ejaan kali ini yaitu yang pertama, pengertian ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pemakaian huruf vokal, konsonan dan diftong. Yang keempat, pemakaian huruf kapital dan miring. Yang kelima, penulisan kata depan. Untuk materi subbab ejaan pada kali ini akan dibahas oleh penyaji saya. Terima kasih Gede Apriawan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ejaan. Ejaan merupakan tata cara penulisan huruf, kata, dan kalimat sesuai dengan standarisasi yang telah disepakati dalam Kaidah Bahasa Indonesia. Selanjutnya, sejarah perkembangan ejaan. 1. Menurut ejaan Opuzen, ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles van Ophuzen dan dibantu oleh Engku Mawawi, gelar Sultan Mawer, dan Muhammad Taiba Sultan Ibrahim. Ejaan Swewandi dan ejaan Republik. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuzen setelah diresmikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264 BHG-A oleh Mr. Raden Swewandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Selanjutnya, ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan penyempurnaan ejaan Republik karena ejaan tersebut terdapat unsur-unsur yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Ejaan pembaharuan merupakan hasil dari E. Katopo dan Profesor Dr. Prijono. Pembaharuan ejaan ini mengalami beberapa kesulitan seperti biaya perombakan mesin ketik, sehingga ejaan ini tidak diresmikan. Keempat, ejaan Melindo. Ejaan Melindo ialah akronim dari Melayu Indonesia, merupakan ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia Slamet Mulyadi dan pihak Persekutu Tanah Melayu atau Malaysia, dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail yang bergabung dalam panitia kerjasama bahasa Melayu Bahasa Indonesia tahun 1959 berhasil merumuskan ejaan, yaitu ejaan Melindo. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Eka Suwarcana. Ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini merupakan lanjutan dari rintisan Panitia Ejaan Melindo. Pelaksanaannya pun terdiri dari Panitia Ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Juga dari Panitia Ejaan Bahasa Melayu yang berhasil merumuskan ejaan yang disebut ejaan baru. Ejaan yang disempurnakan. Secara definisi, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang didasarkan pada Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 19
oleh Presiden Republik Indonesia. Pedoman ejaan bahasa Indonesia disebut pedoman umum karena dasarnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Pemakaian huruf vokal, konsonan, dan diftong. Yang pertama, huruf vokal. Ada 5 huruf yang melambangkan huruf vokal, yaitu A, I, U, dan O. Huruf vokal berfungsi sebagai pemberi suara huruf konsonan. Yang kedua, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 2 huruf. Satu, huruf konsonan yang terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, dan Z. Yang ketiga, huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan dua buah huruf vokal yang menghasilkan bunyi rangkap. Dalam bahasa Indonesia, huruf diftong berbentuk A, I, U, dan O. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama, penggunaan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah Bahasa dan Sanskerta, buku Negara Kerta Agama karangan Prapanca, surat kabar Suara Karya, dan yang berikut huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abadi ialah A, yang berikut bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Yang berikut dia bukan penipu tetapi ditipu. Yang berikut buatlah kalimat dengan berlepas tangan. Yang berikut penulisan kata depan. Kata depan di, ke, dan dari kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, bermalam saja di sini. Di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan pramana Santi. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua.